anak didik ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar pada tema 7, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Oke anak didik ibu, langsung saja simak video berikut. Hari ini kita masuk pada topik mengenai pidato. Anak didik ibu, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sebelum berpidato, orator harus memahami isi teks pidato. Nah, anak didik ibu, apa itu orator? Orator adalah orang yang berpidato. Teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian, yaitu salam pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Ayo, perhatikan penjelasan berikut ini. Adapun bagian-bagian dari pidato yang baik adalah apabila pidato itu memiliki 1. Salam pembuka. Bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kedua, kalimat pembuka. Kalimat pembuka adalah bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Nah, apa itu audiensi? Audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Contoh kalimat pembuka yaitu, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Yang ketiga, isi. Isi adalah bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Yang keempat, kalimat penutup. Kalimat penutup adalah bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pendengar. Nah, yang kelima, salam penutup. Salam penutup adalah bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya, selamat pagi dan terima kasih. Nah, anak didik ibu, itulah bagian-bagian dari pidato. Berikut langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu topik atau tema dari pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu, sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi para pendengar. Nah, langkah-langkah yang kedua adalah kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Langkah yang ketiga, buatlah rencana teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Yang keempat, rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Yang kelima, latihan membacakan pidato. Nah, anak didik ibu, setelah pidato selesai kamu tulis, berlatihlah membacakan teks pidato yang telah kamu buat. Ingat, saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Jangan membaca pidato seperti membaca buku. Adapun tujuan pidato adalah 1. Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, membuat orang lain senang atau terhibur dengan ucapan yang kita sampaikan.
Berikut contoh teks pidato. Demikian anak didik Ibu untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan tugas yang Ibu berikan kamu kerjakan. Pesan Ibu kepada anak didik kami, jagalah kesehatan dan tetap